Halo pemirsa, apa kabar Anda? Kembali kami perbarui informasi Anda di Jakarta, Jakarta. Bersama saya Jeffrey Aldino. Ragam informasi hangat dan juga berita menarik telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan berikut diantaranya. Polres Metro Jakarta Barat tangkap 2 anggota komplotan begal. Seorang pengendara motor tewas terlindas truk kontainer di Pademangan. Sudah 3 pekan warga Gelorah Tanah Abang kesulitan pasokan air bersih. Dan pemirsa, inilah Jakarta, Jakarta selengkapnya. Pemirsa, kita buka Jakarta, Jakarta kali ini dari informasi Polres Jakarta Barat. Menangkap 2 orang anggota komplotan begal yang menyasar pemotor. Hasil rampasan kemudian dijual dan hasilnya dibagi rata ke semua anggota kelompok. Dua pelaku pembegalan terhadap sopir truk di Kembangan, Jakarta Barat ini tak berkutik saat ditangkap tim penjatan Ras Polres Jakarta Barat di tempat persembunyiannya di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam penangkapan ini, polisi juga mengamankan barang bukti senjata tajam yang diduga digunakan para pelaku untuk melakukan pembegalan atau perampasan. Tunjukin ya nanti. Dari pemeriksaan, kedua pelaku mengaku telah melakukan sejumlah aksi pembegalan di lokasi lain di wilayah Jakarta, salah satunya pembegalan terhadap pengendara motor di wilayah Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dalam aksinya mereka tak hanya berdua tetapi memiliki kelompok. Barang berharga hasil rampasan dari para korban dijual dan langsung dibagi rata kepada semua anggota. Kembangan, Taman Sari, Season City, Tanjung Duren. Bawa apa kamu? Bawa sajam. Sajamnya apa? Celurit, Pak. Celurit. Selain celurit, pernah nggak bawa senjata lain? Pernah, Pak. Pistol korek. Sebelum main, kamu gimana? Berapa orang? Biasa berenam, Pak. Berenam? Sebelum main nongkrong dulu. Nongkrong dulu? Mabuk. Ngapain nongkrong? Mabuk, Pak. Mabuk? Minum apa? Minum Nutrisari, Pak. Nutrisari. Buat ini sasarannya gimana? Nentuin sasarannya random apa gimana? Random, Pak. Hasil muter berarti? Muter ketemu di jalan langsung. Terus kalau udah dapet duitnya buat apa? Ya dibagi rata, Pak. Buat mabok. Polisi kini memburu pelaku lain yang diduga sebagai kapten dan juga otak dari aksi kriminal komplotan remaja ini. Oke. Berhasil mengamankan 2 orang pelaku pencurian dan kekerasan atau pelaku begal dari TKP di wilayah Tanjung Duren. Terus hasil interogasi sementara juga kelompok ini juga yang bermain di wilayah Kembangan. Artinya yang membegal supir truk dan pengendara motor yang di Tanjung Duren juga ya? Iya benar. Untuk inisial siapa? Inisial yang kita amankan ini inisialnya RM dan PJ. Keduanya salah satunya ada yang eksekutor atau otak di balik komplotan ini? Kalau yang dituakan dari kelompok mereka masih dalam pengejaran, ini masih dilakukan pengembangan. Untuk ditangkapnya di mana, Pak? Mereka di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selain 2 pelaku tadi sempat diamankan barang bukti juga, Pak? Ada barang bukti senjata tajam bentuk jenis celurit, ada 2 buah yang kita amankan. Dari kedua ini salah satunya residivis atau dua-duanya residivis? Sementara mereka belum pernah berurusan dengan hukum ya, baru kali ini diamankan. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 9 tahun kurungan penjara. Fadli Alwaris, Elsinta TV, Jakarta. Pemirsa, kepolisian sektor Ciracas masih menyelidiki penemuan jasad bayi di sebuah rumah kontrakan. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan tengah melakukan pengejaran terhadap kedua orang tua korban yang sengaja meninggalkan bayinya. Ini, Pak. Ini buka.
Sesosok jasad bayi laki-laki berusia 1 tahun ditemukan di dalam satu rumah kontrakan di Jalan Masjid Al-Islah Susukan, Ciracas, Jakarta Timur. Jasad bayi ditemukan dalam kondisi tertutup kain ditinggal oleh kedua orang tuanya. Polisi telah meminta keterangan 3 orang saksi, yaitu pemilik kontrakan, ketua RT, dan warga setempat, serta telah mengamankan barang bukti berupa pakaian bayi dan lainnya. Polisi juga tengah melakukan pengejaran terhadap kedua orang tua yang sengaja meninggalkan bayinya. Dari pemeriksaan awal, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh bayi. Ini kan sudah tertutup dengan kain itu, apakah sudah meninggal dunia lalu ditinggal atau seperti apa? Saat ini tentu kita masih melakukan penyelidikan dan belum bisa kita ambil kesimpulan apakah penyebab kematiannya itu memang karena ada kekerasan atau memang meninggalnya karena sakit. Untuk saat ini juga polisi lagi melakukan pencarian terhadap kedua orang tua korban juga. Betul, kami terus berupaya untuk mencari orang tuanya untuk kita mintain keterangan karena mungkin kedua orang tuanya inilah yang tahu peristiwa tersebut. Pihak Kepolisian Sektor Ciracas masih menunggu hasil otopsi dari tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kontributor Elsinta TV, Jakarta. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Setelah dilakukan pencarian selama kurang lebih 26 jam, tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 anak korban tenggelam di aliran Kali Bekasi. Jasad korban ditemukan tidak jauh dari titik dinyatakan hilang tenggelam. Setelah dilakukan pencarian selama 26 jam, tim SAR gabungan dari Basarnas, BPD Kota Bekasi, dan Tagana Kota serta relawan Kota Bekasi berhasil menemukan jasad korban tenggelam aliran Kali Bekasi, Perumahan Kemang Pratama, Rawalumbu. Jasad korban langsung dibawa ke tepian kali untuk dievakuasi. Kedua korban ditemukan sejauh 200 meter dari titik awal korban dinyatakan hilang tenggelam. Korban yang pertama kali diketemukan bernama Yuda Prasetya, sementara korban Sahrul Dwi Saputra ditemukan selang 2 jam kemudian. Jadi rencana operasi ini disusun oleh SMC, kita bagi seru menjadi 3, yaitu seru pertama melakukan penyisiran menggunakan rubber boot sejauh 3 km dari lokasi kejadian. Seru kedua penyisiran darat dari lokasi kejadian sejauh 3 km. Seru ketiga kita menggunakan Aqua E dan USD serta penyelaman. Tadi kita sudah melakukan penyelaman dengan hasil masih nihil. Memang penyelaman kita lakukan ada titik yang dicurigai sama pihak keluarga, namun ketika kita selami hasilnya nihil. Demikian. Kita arus yang paling utama, yang kedua air itu keruh. Jadi tadi pagi sempat kita selami, ternyata memang arus tuh lumayan deras pagi hari ini dan air keruh. Jadi penyelam tidak bisa melihat jarak jauh. Jadi visibility penyelam 0. Jadi penyelam hanya bisa meraba. Tapi kita maksimalkan pencarian sampai dengan bendungan Prisdo. Sebelumnya 2 anak berusia 12 tahun warga Bojong Rawalumbu dinyatakan hilang tenggelam terbawa arus aliran Kali Bekasi. Kedua korban yang pergi bersama 3 orang temannya ini saat di Kali Bekasi berenang hingga hilang tenggelam. Kontributor Elsinta TV, Bekasi. Pemirsa, usai jeda Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.